Seumpama kami adalah tak kau hendaki. Nama saya Abdul Salam. Saya di sini sebagai Ketua Paguyuban Pasar Subuh. Oh, nama saya Yeni. Saya Ibu Kamalia. Kalau saya dagang buah. Dagang buras, laksa, nasi kebuli. Nah, story perjalanan Pasar Subuh ini lumayan cukup lama lah. Berdiri Pasar Subuh ini dulu namanya bukan Pasar Subuh, Pasar Babi pertama. Yang akhirnya seiring berjalannya waktu di bantaran daerah dekat sungai itu kita dilarang berjualan di situ. Akhirnya ada salah satu orang Tionghoa itu memfasilitasi tempat di Jalan Yosudarso, tepatnya Yosudarso Gang 3. Nah, disitulah dimulainya. Dan itu nama masih belum Pasar Subuh. Lama-lama akhirnya berganti menjadi Pasar Babi. Nah, seiringnya waktu berjalan dirubah lagi menjadi Pasar Subuh. Karena mungkin melihat adanya nama yang di daerah situ ada namanya Pasar Pagi. Jadi kita lebih pagi lagi, jadi dinamakan Pasar Subuh. Di sini yang dijual ada daging B2, ada anjing, bidawang, terus ada kura-kura. Dulu masih ada payo, sekarang enggak. Yang lainnya ya umum lah seperti biasa. Ada yang sebagian jual-jual alat-alat untuk sembahyangan mereka. Awalnya tuh bapak saya jualan kue. Mulai dari saya masih kecil deh. Bapak saya masih bujang sudah jualan di sini. Berarti Ibu udah generasi keberapa tuh? Generasi kedua. Dari bapak saya jualan kue, baru nanti habis itu seiring waktu jualan buah. Kalau saya kan dulu bapak saya tuh yang jual pertama ya di sini ya. Beliau tuh jualannya tahun 90-an ke atas gitu nah. Dia jualannya di depan, pertama kali pakai rombong aja tuh depan ini. Nah, terus setelah 2014 baru aku jualan di sini. Aku jualan di sini 2014. Nah, bapakku sudah pensiun itu, tidak jualan lagi sampai sekarang. Oh, saya bantu bapak saya tuh dari kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD bangun subuh itu udah ayo bangun, ikut, dia bilang kayak gitu kan. Jadi saya tuh jalan kaki dari rumah. Waktu itu pokoknya sekitar jam 7:30 lah udah sampai sini. Waktu itu kan aktivitas pasar itu pokoknya jam 7:30 itu udah nggak ada orang. Saya tuh pokoknya dari kelas 3 SD sampai saya kuliah itu saya masih bantuin bapak saya. Terus habis itu saya menikah, habis itu ibu saya nggak ada, mulai lagi saya aktif di sini bantuin bapak saya. Ya, kita mayoritas konsumen kita daerah seputar sini aja. Dan 99% customer kita itu orang Chinese. Banyak bubuhan Cina di sini yang sudah kenal kita kayak keluarga. Jadi makin guyup antara pedagang dan pembeli. Adapun kegiatan mereka dalam 1 bulan itu sampai ada 3-4 lah. Itu sembahyang, ada sembahyang kuburan, sembahyang dewa, sembahyang bulan, sembahyang nenek moyang. Yang mereka butuhkan itu akhirnya kita menyediakan. Jadi kita sudah tahu persis apa yang mereka inginkan. Jadi semata-mata kebutuhan mereka kita layani di sini. Fasilitasi lah apa yang mereka perlukan. Nah, makanya kita tidak akan terpisahkan. Yang mana di pasar lain nggak ada untuk kebutuhan mereka, kita ada. Jadi identik dengan Chinese Pasar Subuh ini. Itu baik dari kebutuhan dia untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dia beribadah, dan lain-lainnya. Pada tahun 2023, dari Dinas Perdagangan yang saat itu dihadiri oleh Marta Abbas sebagai Kadis Perdagangan meminta pedagang Pasar Subuh untuk pindah ke Pasar Bululuk Linggau. Dinas Perdagangan hanya memberitahukan perihal relokasi tersebut dan harus menerima keputusan relokasi tersebut tanpa ada dialog antara pedagang dengan Kadis Perdagangan. Kalau misalkan kita dibilang ilegal, itu kayaknya nggak mungkin kan, ada kartu, ada kwitansi pembayaran, itu kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau kita memang tidak dikelola sama orang kelurahan kayak gitu.
Jadi misalkan kayaknya kalau misalnya kita digusur itu kayaknya nggak adil banget kayak gitu loh. Karena kita menggunakan tanah lahan pribadi gitu, bukan lahan pemerintah. Kecuali kalau lahan pemerintah, oke sih kita terima gitu. Ini kan lahan pribadi dengan kita membayar retribusi juga. Terus apa lagi gitu loh? Yang mereka anukan itu apa lagi gitu? Apa karena mereka ingin proyek besar lalu dia menganukan kita rakyat kecil? Egois banget gitu loh mereka. Sebelum adanya relokasi ini untuk pemerintah persuasif ke para pedagang tidak ada, cuman tahun 2023 itu memang ada undangan, itu pun cuman undangan aja. Undangan itu kita nggak tahu apa isi undangan itu. Setelah kita datang, kita tanda tangan untuk kehadiran kita para pedagang, baru di situ dijelaskan bahwa nantinya Pasar Subuh ini mau dibongkar. Waktu itu kepala dinasnya Pak Marnabas, dan itu sama beliau diklaim sepihak bahwa semua para pedagang setuju. Karena apa? Di situ ada tanda tangan kita. Padahal itu tanda tangan kehadiran. Selebihnya tidak ada untuk sosialisasi ke apa pendekatan atau sejenisnya, tidak ada sama sekali. Sejak Desember 2024, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP diterjunkan untuk melakukan penjagaan, membatasi jam operasional, serta mengancam pedagang untuk berjualan di atas trotoar dengan ancaman penggusuran. Meskipun sebelumnya keberadaan Pasar Subuh tidak sama sekali menimbulkan masalah ketertiban, kemacetan seperti yang selalu disampaikan. Pada 5 Januari 2025, terjadi kesepakatan antara Ketua Paguyuban dengan perwakilan pemilik lahan. Dalam hal ini Murdianto. Terjadilah pembayaran sewa menyewa antara pedagang Pasar Subuh dengan perwakilan pemilik lahan. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan sewa menyewa lahan untuk lapak para pedagang Pasar Subuh, yang dibuktikan kwitansi pembayaran oleh setiap pedagang Pasar Subuh. Hal ini sangat bertolak belakang terhadap permintaan pemilik tanah berdasarkan surat permohonan keluarga besar Ngo perihal merelokasi pedagang Pasar Subuh tertanggal 30 April 2024 kepada Wali Kota Samarinda. Ya setelah ya sama sih sebenarnya update-nya, dari surat menyuratnya banyak kejanggalan apa segala macam. Cuman ya pada prinsipnya mungkin teman-teman pedagang lebih paham bagaimana nanti bisa komunikasikan dengan pemilik lahan. Ya aku sih untuk sementara itu dulu update-nya. Untuk pengamanan yang penertiban hari ini pelaksanaannya aku belum dapat update. Mungkin teman-teman yang punya informasi bisa menyampaikan, atau siapapun yang punya informasi tentang soal ya. Sebelumnya ada apa dari Isperindak itu selama ini dengan saya pribadi untuk disampaikan ke pedagang itu perhubungan saya dengan pemerintahan sangat baik betul, nggak ada miskomunikasi, nggak ada, selalu kita diskusikan, termasuk penyewaan lahan apa segala kita diskusikan. Nah setelah ada tekanan dari pihak Isperindak, nah akhirnya komunikasi kita putus, dan sampai saat ini, sampai sekarang ini itu nggak ada komunikasi, jadi lost contact, diblokir lagi punya saya. Pada 10 April 2025 terdapat pertemuan dengan camat di Kecamatan Samarinda Kota. Dalam pertemuan tersebut membahas relokasi tempat perdagangan di Pasar Subuh. Kemudian pihak kecamatan hanya menganjurkan masyarakat untuk melakukan relokasi, dan dalam pertemuan tersebut pihak kecamatan tidak mampu menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh kami selaku pedagang di Pasar Subuh. Ya gimana? Wih, gimana perasaannya hari ini, Bu? Oh, happy. Ada Setengah kuat tapi happy aja kita. Oh ya. Optimis ya, optimis. Oke, Bu. Oke. Optimis, Mbak, tuh sayang. Bikin ceria hati kita supaya jualanan kita laris. Amin. Kantor polisi itu loh. Ya. Dulu rumah Asal usul ya. Asalnya kan pasar jual babi itu di sana, terus pindah ke sini. Pada 23 April 2025, Ketua Paguyuban Pasar Subuh mendapatkan surat undangan dari Dinas Perdagangan terkait pengundian petak di Pasar Beluk Linggau. Tanggal yang terlampir 29 April 2025. Bahwa diberikannya surat tersebut tanpa ada sosialisasi kepada pedagang Pasar Subuh terkait persetujuan pemindahan lokasi dagang. Menangis, jadinya
Aku nggak mikir itu. Kesannya kayak apa? Tapi itu aja. Jadi agak rileks lah. Ya kan? Andai kan Pada tanggal 2 Mei 2025, para pedagang kembali menerima surat dari Satpol PP perihal perintah relokasi berdagang yang kedua kalinya dengan dasar yang sama. Di tanggal yang sama, atas pendampingan Paguyuban Pedagang Pasar Subuh, mengirimkan surat keberatan atas pemindahan lokasi berdagang ke Dinas Perdagangan. Selain itu, surat juga dikirimkan kepada Wali Kota Samarinda perihal permohonan audiensi. Tanda terima terlampir kepada Dinas Perdagangan, tembusan Wali Kota Samarinda, DPRD Kota Samarinda, dan Gubernur Provinsi Kaltim serta DPRD Provinsi Kaltim dan Ombudsman Perwakilan Kaltim. Pada tanggal 7 Mei 2025, karena tidak dapat mendapatkan jawaban dari surat keberatan dan surat permohonan audiensi ke pemerintah Kota Samarinda, Paguyuban Pedagang Pasar Subuh mengirimkan surat permohonan rapat dengar pendapat atau RDP kepada DPRD Kota Samarinda. Kita semua kompak, kita semua bersatu bersama demi mempertahankan Pasar Subuh karena kita mencari rezeki di sini, di tempat ini, memperjuangkan keluarga. Satu kayak mana? Nggak ada rasa sama sekali tuh loh. Bingung kayak gini nih jadinya, meresahkan. Jadinya kan kita gugup kayak gini, coba lihat. Kasian. Bikin jantungan. Jadi kalau seandainya orang jantungan mati mendadak, mati mendadak bujukan ini. Aku yang kali si jantung aja mendadak kena takutan jantung berdebar jantung. Ya Allah, kayak gini namanya menyiksa para pedagang, tidak mengayomi, tidak memberi kenyamanan, tambah membuat resah. Jualan ya. Nah, sekarang dibilang jualan. Apa ini? Ada jenggot, jadi ada pemadam. Betul, Bu. Hebat, 155, keren. Pasarnya lo nggak sampai 100 meter. Iya lagi. Keren, hebat. Dagangnya dari tapi yang menyerah ratusan. Udah kayak gitu dibilangin becek dan bau, kalau bisa disuguhkan. Pasar Subuh tidak bohong. Pasar Subuh tidak becek. Pasar Subuh bisa membersihkan dirinya sendiri. Tolong kabarkan kepada pemimpin kota ini bahwa seharusnya tugasnya adalah melayani warga kota. kita nggak nyuri kok. Dikepung ngapain takut? Betul. Milik kita terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Terlalu dalam kata mereka mewakili perasaan hati kita semua. Jadi melo semua kata-katanya itu kan dia menyapa Pasar Subuh sampai mereka pergi dan berhenti melakukan eksekusi hari ini, betul? nggak ada cari apa-apa. Kita bukan teroris. Kita apa adanya, cari pedagang, cari nafkah buat keluarga. Ngapain sih harus banyaknya kayak gitu? Tentara semua turun. Ya itu sebetulnya para petinggi, para pemerintah melindungi kita, mengayomi kita, bukan membuat kita resah. Ya kan, membuat resah pedagang, menjatuhkan harga pedagang. Kayak gini, kayak apa? Kita semua down. Kita semua jatuh mental kita. Usaha kita bertahun-tahun.
Di sini puluhan tahun kita membangun supaya pasar ini rame, malah tiba-tiba di tahun 2005 kayak gini malah dihancurkan. Ini bulan haram, bulan suci. Siapa yang berbuat dolim, berbuat jahat akan dilipat gandakan balasannya. Dan akhirnya kami pun tergusur. Dipaksa pindah dengan kekerasan dari aparat. Terpaksa meluntang-lantung mencari sesuap nasi tak tahu arah. Hari ini mungkin kami ditindas. Besok bisa saja kalian. Hari ini mungkin pasar. Tapi mungkin besok rumah kalian. Mungkin besok sekolah kalian. Mungkin besok tempat kalian juga mencari makan. Kami bingung menyekolahkan anak, bagaimana membiayainya. Kami bingung untuk makan sore nanti. Dan kami berharap ini yang terakhir. Setelah penggusuran secara paksa tersebut, para pedagang dan solidaritas Pasar Subuh mencoba menyampaikan kembali aspirasi mereka melalui rapat dengar pendapat pada 15 Mei 2025. Pedagang menyayangkan bahwa penggusuran yang mereka rasakan tidaklah harus menurunkan ratusan aparat. Pedagang dan mahasiswa juga tidak harus mendapatkan represivitas. Padahal lahan ini bukanlah lahan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan uang negara berlebih hanya untuk sebuah lahan pribadi. RDP hadir hanya sebagai dialog tanpa solusi, tidak menghasilkan alternatif yang sebenarnya diinginkan oleh pedagang. Mereka hanya ingin berjualan dengan satu kesatuan, tetapi pemerintah tetap ingin mengkotak-kotakan mereka. RDP dibuat hanya sebagai panggung mereka, menebar janji yang menguntungkan di 4 tahun ke depan. Jangan dilihat aja, jangan tahunya disuruh aja. Kita di pedagang kok, kita mencuri aja. Kita bukan teroris loh Pak. Kasih kepas. Melihat kondisi tadi pemilik lahan yang kayaknya ada dugaan intimidasi, ada situ Pak? Ada. Karena apa? Melihat mata saya aja tidak mau dia. Seolah-olah tidak kenal sama saya. Padahal ini dari siapa ini tanda tangan ini? Pemilik lahan yang tadi itu Pak? Ya jelas, tanda tangannya Mudianto. Nama-namanya jelas juga. Betul nggak? Dan juga pemilik lahan itu kemarin dipanggil ke Dinas Perdagangan. Ini sendiri tanpa didampingi siapapun. Nah, kami melihat ini ada upaya intimidasi nih. Padahal sebelumnya statement beliau kepada Ketua Paguyuban menyatakan bahwasannya tidak masalah jika masih ingin bertahan silakan bertahan. Apa yang diberatkannya? Tidak ada keberatan. Akhir nasib Pasar Subuh masih abu-abu. Apakah sejarah Pasar Subuh ini akan terus berukur atau berhenti atas ketidakberdayaan negara yang tak mampu menghidupi masyarakat yang tergusur?
musyawarah